Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Belum, Bu. Belum, padahal udah ini. Oke, seperti biasa saya absen dulu sambil melihat teman-temannya, menunggu teman-temannya, terus sambil melihat kerajinan kalian. Ya. Dias belum hadir ya? Oke, Ibnu juga belum. Muhammad Agung juga belum. Muhammad Felix juga belum. Farhan. Oh iya, Farhan. Oke. Arin. Hadir, Ibu. Oke, Arin sudah ngumpulin tugas? Sudah, Ibu, semalam. Oke. Irwanto. Hadir, Bu. Oke, Mutiara Putri. Oke ya, ada Kelvin. Hadir, Bu. Oke. Raymond nggak ada. Elizabeth Catherine. Hadir, Bu. Oh iya. Diamona belum ada. Happy Rizka belum ada. Dali Sofiatu. Hadir, Ibu. Oke. Dali, tumben tugas yang kemarin salah menghitung. Nanti dicek lagi ya. Oh iya, Bu. Oke. Muksalmina. Hadir, Bu. Oke. Restu belum hadir. Sylvia juga belum. Renita. Hadir, Ibu. Oke. Nana. Hadir, Ibu. Oke. Diwa. Hadir, Bu. Oh ya. Dimitri. Hadir, Bu. Oke. Supyan. Hadir, Bu. Oke. Sanggita. Hadir, Bu. Oke. Dini belum hadir. Lili. Hadir, Bu. Oke. Kiamudin. Nggak ada. Kok suaranya begitu? Iya. Lagi di mana, Kia? Nggak ada suaranya. Oke ya. Tiara Bunga. Tiara belum ada. Naomi. Hadir, Bu. Oke. Udah ngumpulin tugas? Udah, Bu. Oke. Elizabeth Christian. Hadir, Ibu. Oke. Susana Rati. Nggak pernah ada. Mirta. Hadir, Bu. Oke. Udah ngumpulin tugas? Kemarin kan saya mau upload ya, Bu, tugasnya. Tapi e-learning-nya loading terus, gagal terus, Bu. Itu gimana ya? Emang kamu upload jam berapa? Jam 10-an malam. Jam 10-an. Yang lain gimana? Jam 10 bisa nggak upload? Alhamdulillah lagi bisa, Ibu. Bisa ya? Oh, aman ya. Berarti di jaringan kamu kali Mirta ya. Ya, next time jangan mepet-mepet ya ngumpulinnya. Ya, Bu, maaf ya, Gitu. Bu. Ya, Oke, Nani. Hadir, Ibu. Oke, Yeremia. Hadir, Bu. Oke, Arisfa. Hadir, Bu. Oke, Putri Bintang hadir. Hadir. Yuha hadir. Ya. Oke, seperti biasa kita kuisis dulu.
Ya, ini ya. Kodenya 396872. Oh ya, Dias sama Ibnu ya sudah hadir. Oke, tadi belum. Ya, oh ya Tiara, oke. Tiara sudah hadir. Berarti yang belum Agung, Felix, Raymond, Diamona belum hadir ya? Diamona. Oh, Diamona sudah. Hadir, Bu. Ya. Happy Rizka. Happy Rizka hadir, Bu. Oh iya. Restu ada nggak Restu? Restu belum ya, tumben. Agung, Felix, Raymond, Restu, kemudian Susana, Rati. Ya. 1, 2, 3, 4. Sama Dini. Oh, ini Muhammad Agung. Dini belum ada juga ya. Berarti yang belum Felix, Raymond. Saya udah Bu, mau Felix. Oh, Felix. Oh iya, tadi. Oke, berarti yang belum Raymond, Restu, Dini, sama Susana Rati. Ada 4. Raymond, Restu, Dini, sama Susana Rati. Jangan lupa absen di e-learning ya. Semuanya absen di e-learning sama jawab forum diskusi sampai jam 10. Ayo, baru 25, ada 32. Dua 27, 28, 7.50 kita mulai ya kuisisnya. 2 menit lagi.
Oke, kita mulai aja ya. 1, 2, 3. Oke ya, selamat buat Irwanto.
Kemudian Nani, Putri Bintang, Mutiara, Dali, Sanggita, Kiamudin, Yamona, Nana, Kelvin, Yeremia salah satu, Yuha salah satu, Muksal, Elizabeth Christian, Supyan, Farhan, Dimitri salah satu, Happy Rizka salah dua, Naomi salah satu. Oke ya, yang paling ini salah 5. Arin, Arisfa, Tiara. Oke. Kita sekarang langsung aja ke materi hari ini. Seperti biasa presentasi dulu. Nanti baru perhitungannya saya yang menjelaskan. Yang presentasi kelompok 2. Ya, ada Mutiara, Kelvin, Raymond, Elizabeth Catherine, Diamona, sama Happy Rizka. Dipersilahkan untuk presentasi. Yang nggak ada Raymond berarti ya. Raymond nggak pernah ngikut. Oke. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Ibu dan teman-teman semua. Di sini kami akan menjelaskan PPT hasil kerja kelompok. Mohon maaf sebelumnya apabila PPT kami ini berbeda dengan materi yang disampaikan Ibu sekarang. Oke, di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu Mutiara Putri, saya sendiri Kelvin Sarutia, Raymond Majhab, Elizabeth Catherine Sihombing, Diamona Setialanisa, dan Happy Rizka Indriani. Yang pertama yaitu anggaran penjualan perusahaan jasa. Anggaran ini berisi informasi secara detail tentang penjualan perusahaan di masa depan yang membuat jenis barang, jumlah, dan harga. Anggaran penjualan produk jasa ini adalah dasar dari penyusunan jenis anggaran lainnya. Yang kedua adalah anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran ini berisi informasi mengenai taksiran biaya tenaga kerja langsung selama periode anggaran. Anggaran ini adalah dasar untuk menyusun anggaran kas dan anggaran laba rugi. Biasanya dalam menyusun anggaran ini menggunakan perhitungan dasar yaitu upah per jam dan upah unit per produk. Anggaran ketiga yaitu anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran ini menjelaskan taksiran atau perkiraan biaya overhead pabrik selama satu periode. Sama seperti anggaran sebelumnya, anggaran biaya overhead pabrik juga menjadi dasar untuk menyusun anggaran kas dan laba rugi. Yang keempat yaitu anggaran pengeluaran modal. Anggaran ini memuat informasi rencana perubahan aktiva tetap perusahaan selama periode anggaran yang disusun berdasarkan anggaran penjualan. Anggaran penjualan modal biasanya dijadikan sebagai dasar pembuatan anggaran kas, anggaran overhead pabrik, dan anggaran biaya non-produksi. Yang kelima yaitu anggaran beban langsung pelatihan. Anggaran beban langsung pelatihan adalah anggaran dari keseluruhan biaya yang dapat dianalisis dengan mudah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan. Beban langsung ini berpengaruh terhadap keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan jasa apabila perusahaan bisa mengeluarkan biaya pelatihan seefisien mungkin. Selanjutnya adalah anggaran beban tidak langsung pelatihan. Anggaran ini merupakan keseluruhan beban atau biaya yang dikeluarkan demi keberlangsungan pelatihan. Dan anggaran ini adalah anggaran yang untuk dianalisis sebab anggaran ini sulit ditelusuri. Next. Kemudian yang ketujuh adalah anggaran kas. Anggaran kas merupakan perkiraan sumber penerimaan dan penggunaan kas selama satu periode. Anggaran kas dibuat menggunakan informasi dari anggaran operasi dan anggaran pengeluaran modal karena kas merupakan salah satu aset penting untuk perusahaan.
Dengan membuat anggaran kas, maka artinya perusahaan menjaga likuidasi perusahaan. Kemudian yang ke-8 ada anggaran laba rugi. Anggaran ini berisi informasi mengenai jumlah laba yang akan ingin dicapai oleh perusahaan ataupun rugi yang akan ditanggung oleh perusahaan. Dalam hal ini, untuk membuat anggaran laba rugi biasanya menggunakan dasar informasi dari anggaran operasi, penjualan, biaya operasional, dan biaya overhead. Kemudian yang ke-9 ada anggaran neraca. Anggaran ini akan menjelaskan mengenai rencana posisi keuangan seperti aktiva, utang, dan modal perusahaan pada awal dan akhir periode anggaran. Dalam hal ini, anggaran neraca membutuhkan informasi dari anggaran kas dan anggaran laba rugi, yang dimana akan selanjutnya, dimana terdapat anggaran neraca ini nantinya akan digunakan untuk penyusunan akan anggaran posisi keuangan akan perusahaan. Kemudian yang ke-10 ada anggaran perubahan posisi keuangan, yang dimana anggaran ini akan menjelaskan mengenai tentang rencana perusahaan aktiva, modal, serta utang selama periode anggaran. Dalam periode anggaran perubahan posisi keuangan ini berbeda dengan anggaran neraca, yang dimana karena pada anggaran ini akan menekankan pada informasi mengenai perubahannya saja. Terima kasih. Sekian dari kelompok kita. Sekali lagi, mohon maaf apabila teori yang kita bawakan berbeda dengan teori sekarang. Apabila ada yang bertanya, Sama kok dipersilakan. Kelvin, ya. Oke, terima kasih kelompok 2 ya. Teorinya sama kok ya. Itu kan terkait tentang anggarannya. Oke, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Adakah pertanyaan? Masih terkait perusahaan jasa. Ya, perusahaan jasa itu banyak, ada jasa transportasi, kemudian jasa perbankan, jasa asuransi, kemudian apa lagi ya, jasa. Ya. Ada yang mau nanya? Kalau enggak, alhamdulillah. Enggak ada. Ya udah, kalau enggak ada ditutup aja Kelvin. Mau langsung perhitungannya kali. Oke, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak ya buat kelompok 2. Ya, tadi ada Mutiara, Kelvin, Elizabeth, Diamona, dan Happy Rizka. Oke, kita langsung aja berarti ke perhitungannya. Jadi, untuk materi hari ini, saya membahas mengenai menyusun anggaran jasa di perbankan, ya. Karena perbankan itu kan perusahaan yang cukup besar, ya, dan perusahaan yang cukup kompleks gitu ya. Nah, di sini pengertian usaha bank. Bank ini berasal dari kata banco, dari Italia, artinya tempat duduk. Maksudnya tempat duduk pedagang uang. Berarti yang kerja di bank itu sebagai pedagang uang, ya. Yaitu tempat membeli atau menarik uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menjual uang kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, di sini ada 3 jenis simpanan masyarakat di bank. Yang pertama, simpanan giro, artinya simpanan masyarakat di bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang lazim digunakan. Kemudian yang kedua, simpanan deposito, artinya simpanan masyarakat di bank yang penarikannya dapat dilakukan setelah jatuh tempo,
sebagai bukti deposan telah menyimpan dalam bentuk deposito, maka bank memberikan surat berbentuk sertifikat. Kemudian yang ketiga, simpanan tabungan, yaitu simpanan masyarakat di bank yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu. Untuk administrasi simpanan tabungan, maka bank memberikan buku tabungan kepada penabung untuk catatan tabungan. Kemudian ada 3 jenis kredit di bank. Yang pertama, kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk kebutuhan usaha sehari-hari, seperti membeli barang dagangan. Kredit modal kerja termasuk kategori berjangka pendek, ya, atau 1 tahun ke bawah. Kemudian yang kedua, kredit investasi, artinya kredit yang digunakan untuk kebutuhan mendapatkan barang modal, seperti kebutuhan relokasi pabrik, modernisasi alat, ekspansi, rehabilitasi alat. Kredit investasi ini sifatnya ya berjangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Kemudian yang ketiga, kredit konsumsi, yaitu kredit yang digunakan bukan untuk kebutuhan produksi, tetapi untuk digunakan sendiri, seperti kredit profesi guru untuk membeli kendaraan, atau kredit perumahan untuk digunakan sendiri. Nah, dalam pencatatan akuntansi perusahaan bank ini ada 2, ada cash basis sama accrual basis. Ya, kalau cash basis berarti mengakui pendapatan berdasarkan atas terjadinya penerimaan kas, ya, atau pembayaran. Kemudian yang kedua, pengakuan beban didasarkan atas dasar akrual sesuai peristiwanya. Nah, di sini kita langsung aja ke contoh soal penyusunan anggaran jasa perbankan, ya. Di sini ada data neraca, yaitu ada kas, giro di Bank Indonesia, giro di bank lain, kredit modal kerja, kredit konsumsi, kredit investasi, aset tetap bersih, simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito, kemudian ada kewajiban, ya, kewajiban lainnya atau utang lainnya, kemudian ada modal saham, ada laba tahun berjalan. Nah, kemudian diberikan informasi persentase bunga simpanan giro 4% setahun, bunga simpanan tabungan 14% setahun, bunga simpanan deposito 12% setahun, bunga kewajiban segera lainnya 10% setahun. Kemudian ada bunga kredit modal kerja 24% setahun, kemudian ada bunga kredit konsumsi 18% setahun, dan bunga kredit investasi 20% setahun. Kemudian simpanan masyarakat di bank berupa simpanan giro, tabungan, deposito ditaksir meningkat 10% dari tahun lalu. Peningkatan simpanan masyarakat di bank ini digunakan untuk peningkatan pemberian kredit dengan alokasi sebagai berikut. Peningkatan simpanan giro untuk kredit modal kerja, peningkatan simpanan tabungan untuk kredit konsumsi, kemudian peningkatan simpanan deposito untuk kredit investasi. Kemudian ada informasi pajak penghasilan 10% dan bunga yang dibayar di periode bersangkutan. Kemudian ada aset tetap disusutkan 10% dari nilai buku. Kemudian ada beban usaha lainnya ditaksir sebesar 3.570 dibayar tunai setahun. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, susunlah anggaran laba rugi dan anggaran neraca. Nah, di sini saya udah bikin rumusnya ya supaya tidak bingung. Nah, kemudian kita langsung cocokkan aja nih jawabannya. Benar apa enggak sama yang saya tulis ya. Yang pertama, anggaran laporan laba rugi. Nah, di sini ada pendapatan usaha. Pendapatan usaha ini ada 4 jenis. Yang pertama, pendapatan bunga kredit modal kerja. Ya, pendapatan bunga kredit modal kerja, yaitu rumusnya kredit modal kerja. Nah, di soal kredit modal kerjanya 10.000, ya. Benar ya, 10.000. Ditambah persentase peningkatan tahun lalu. Nih, persentase peningkatan tahun lalu ini dari informasi D, ya, yang D 10%. Kemudian dikali
simpanan giro. Ya. Karena tadi di sini simpanan giro untuk kredit modal kerja. Simpanan gironya 20.000. Ya. Kemudian dikali bunga kredit modal kerja setahun. Nih, informasi yang C, bunga kredit modal kerja 24% setahun. Ya. Jadi caranya begini, 10% kali 20.000 itu kan 2.000. Nah, ditambah 10.000, jadi 12.000. 12.000 dikali 24%. Ya, jadi yang dalam kurung dulu, kemudian ditambahkan yang 10.000, baru dikali 24%. Perkaliannya belakangan. Jadi hasilnya 2.880. Kemudian pendapatan bunga kredit konsumsi. Sama dengan kredit konsumsi, informasi dari yang A, kredit konsumsi yang diberikan sebesar 5.000. 5.000 ditambah persentase peningkatan tahun lalu 10% dikali simpanan tabungan. Ya, simpanan tabungan informasi yang A 10.000. Nih, kemudian dikali dengan bunga kredit konsumsi. Bunga kredit konsumsi 18%. Jadi hasilnya 1.080. Ya, begitu juga pendapatan bunga kredit investasi, berarti sama dengan kredit investasi, ya. Kredit investasi dari yang A 40.000, ya. Ditambah persentase kenaikan tahun lalu 10%, ya, dikali simpanan deposito. Ya, jadi simpanan deposito untuk kredit investasi, yaitu informasi yang A 5.000. Nah, baru dikali bunga kredit investasi. Informasi yang C, bunga kredit investasi 20% setahun. Jadi hasilnya 8.100. Kemudian pendapatan bunga giro di Bank Indonesia dan lainnya. Ini rumusnya, giro di Bank Indonesia sebesar 2.000 ditambah giro di bank lain sebesar 1.500, jadi 2.000 ditambah 1.500. Ya, benar ya. Dikali bunga simpanan giro. Bunga simpanan giro informasi yang B 4% setahun. Dikali 4%, jadi hasilnya 140. Maka dijumlahkan jumlah pendapatan usaha 12.200. Nah, begitu juga yang beban bunga. Beban bunga simpanan giro, rumusnya simpanan giro. Informasi yang A simpanan giro sebesar 20.000. Ya. Ditambah persentase peningkatan tahun lalu 10%, dikali simpanan giro, dikali 20.000 lagi, ya, dikali bunga simpanan giro. Bunga simpanan giro yaitu 4% setahun. Ya. Jadi dikali 4%. Jadi hasilnya 880. Ya. Nah, kemudian beban bunga simpanan tabungan. Yaitu di sini simpanan tabungan, informasi yang A 10.000 ditambah ya persentase peningkatan tahun lalu 10% dikali simpanan tabungan 10.000 dikali bunga simpanan tabungan. Ya, bunga simpanan tabungan 14% setahun. Ya. Jadi hasilnya 1.540. Kemudian beban bunga simpanan deposito. Rumusnya simpanan deposito, informasi yang A 5.000. Kemudian ditambah persentase peningkatan tahun lalu 10%, dikali simpanan deposito 5.000, dikali bunga simpanan deposito. Bunga simpanan deposito informasi yang B 12%. Jadi hasilnya 660. Kemudian ada beban bunga kewajiban lancar lainnya, yaitu
bunga kewajiban segera lainnya, informasi yang B 10%, dikali kewajiban serta lainnya, informasi yang A, sebesar 5.000. Jadi 10% dikali 5.000. Maka hasilnya Rp500. Kemudian ada beban depresiasi. Beban depresiasi itu ya, ini dari persentase penyusutan 10% dikali aset tetap besi 30.500, informasi yang A. Ya. Persentase penyusutan dikali aset tetap besi 10% kali 30.500, jadi hasilnya 3.050. Kemudian ada beban usaha lainnya, informasi yang G. Ya, ada beban usaha lainnya sebesar 3.570, maka ya dimasukkan ya di sini. Kemudian dijumlahkan jumlah beban usaha 10.200, maka dapat hasilnya laba usaha sebelum pajak 2.000, kemudian dikurangi PPh, pajak penghasilan. Pajak penghasilan dari soal 10%. 10% kali 2.000, hasilnya 200. Maka hasilnya positif, jadi disebut laba bersih setelah pajak sebesar 1.800. Sampai sini ada pertanyaan enggak laporan laba rugi? Ada pertanyaan enggak? Paham enggak? Paham? Dali paham nggak? Dari Sofiatu. Dali. Diamona paham nggak? Siapa lagi ya? Kelvin, paham nggak Kelvin? Insya Allah paham, Bu. Ya, ini yang lain pada kemana nih? Pada dengerin kagak? Kok dipanggil namanya ada yang nggak ini? Siapa lagi ya? Maaf Ibu, dari toilet tadi. Oh, Dali paham nggak? Insya Allah Bu. Oke, saya lanjut lagi ke ini, neraca ya. Nah, neraca itu ada aset sama dengan kewajiban plus modal. Ya, jadi harus balance. Kalau neracanya nggak balance, berarti kita salah menghitung. Ya, nah di sini aset. Saya juga udah bikin rumusnya ya. Jadi aset itu yang pertama ada kas, yaitu kasnya itu kas di soal 31 Desember ya 2006. Ini 2006 ya. Intinya kas di akhir tahun. Nah, kas ya di 31 Desember 2006 itu sebesar 1.000. Kemudian ditambah laba bersih setelah pajak yang sudah kita hitung dari laporan laba rugi 1.800, ditambah persentase penyusutan itu 10%, ya dikali aset tetap besinya 3.500. Jadi 3.050. Ya, jadi dari kas yang ada di soal ditambah laba bersih ditambah persentase penyusutan 10% dikali aset tetap besi 3.500 jadi 3.050. Maka jumlah kasnya 5.850. Kemudian giro pada Bank Indonesia. Dari soal 2.000. Kemudian ada giro di bank lain sebesar 1.500. Ya. Kemudian ada kredit modal kerja. Ya, jadi kredit itu bukan kreditnya kewajiban, tetapi dalam bentuk
investasi. Jadi masuk ke aset. Kredit modal kerja yaitu rumusnya kredit modal kerja 10.000 kemudian ditambah persentase peningkatan tahun lalu 10% dikali simpanan giro. Simpanan giro 20.000. Ya. Jadi kredit modal kerja 10.000 ditambah persentase peningkatan tahun lalu 10% dikali simpanan giro 20.000. Maka hasilnya 12.000. Kemudian kredit konsumsi juga begitu. Kredit konsumsi 5.000 ditambah persentase peningkatan tahun lalu 10% dikali kalau konsumsi pakainya simpanan tabungan ya sesuai dari soalnya. Konsumsi simpanan tabungan. Simpanan tabungannya 10.000. Jadi hasilnya 6.000. Kemudian ada kredit investasi. Ya. Kredit investasi yaitu sama dengan kredit investasi 40.000 ditambah persentase peningkatan tahun lalu 10% dikali simpanan deposito. Simpanan depositonya 5.000. Jadi hasilnya 40.500. Kemudian aset tetap besi. Aset tetap besi yaitu dari soal 30.500 dikurangi dengan penyusutannya. Penyusutannya itu 10% dikali 30.500. Jadi 3.050. Maka aset tetap besinya 27.450. Kemudian dijumlahkan namanya total aset 95.300. Kemudian ada kewajiban. Kewajiban itu simpanan giro. Sama dengan simpanan giro 20.000 ditambah persentase peningkatan tahun lalu 10% dikali simpanan giro 20.000. Jadi simpanan gironya 22.000. Kemudian simpanan tabungan. Simpanan tabungan itu 10.000. Ya. Kemudian ditambah persentase peningkatan tahun lalu 10% dikali 10.000. Simpanan tabungannya. Jadi hasilnya 11.000. Kemudian begitu juga simpanan deposito. Simpanan depositonya 5.000. Ya. Ditambah 10% persentase peningkatan tahun lalu dikali dengan simpanan depositonya 5.000. Jadi hasilnya 5.500. Kemudian ada kewajiban lancar lainnya. Kewajiban lancar lainnya itu sebesar 5.000. Maka dijumlahkan ya, ini boleh dijumlahin dulu total kewajibannya berapa. Atau boleh nanti dihitungnya nggak apa-apa belakangan. Kemudian kita ke modal atau ekuitas. Di sini ada modal saham. Modal saham dari soal informasi yang A 49.000. Kemudian ditambah sisa laba tahun lalu. Sisa laba tahun lalu ini dari soal informasi yang A 1.000. Kemudian ditambah laba besi setelah pajak tahun berjalan 1.800. Maka dijumlahin kewajiban dan modal totalnya 95.300. Jadi hasilnya harus balance sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait laba rugi dan neraca? Ada, Sanggita, ada mau tanya nggak? Belum ada, Bu. Oke, Renita? Belum ada. Oke, karena di sini saya udah memberikan rumusnya ya. Jadi kalian tinggal mengikuti aja, tinggal angkanya aja ya. Ngikutin yang ada di soal. Ini saya udah bikin rumusnya. Jadi harusnya sih ya nggak perlu bingung lagi ya.
Nah, tugasnya seperti ini ya. Mudah-mudahan jawabannya balance ya. Nanti kalau nggak balance bisa tanya saya. Nggak balance-nya di mana, nanti kasih tahu ya. Tapi mudah-mudahan sih balance ya. Harus balance lah. Kalau nggak balance ya salah kita. Siap, Bu. Oke. Berarti sekarang kita ke jawaban kuisis dulu nih. Nih, yang pertama, bank disebut juga jawabannya pedagang uang, ya. Jadi kalian kalau disebut kalau kalian kerja di bank, kalian disebut pedagang uang berarti. Punya uangnya banyak berarti. Ya. Karena ya itu tadi bisa memberikan kredit buat orang yang membutuhkan gitu. Ya. Di sini kok masih ada aja yang milih pedagang barang, pedagang produk. Namanya juga bank. Bank itu kan berarti tempat uang, jasa, ya. Bukan produk, bukan barang. Kemudian yang kedua, bank adalah membeli atau menarik uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Yang ketiga, simpanan masyarakat di bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek adalah simpanan giro. Kemudian yang keempat, simpanan masyarakat di bank yang penarikannya dapat dilakukan setelah jatuh tempo disebut simpanan deposito. Yang kelima, simpanan masyarakat di bank yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu adalah simpanan tabungan. Yang keenam, simpanan giro adalah simpanan masyarakat di bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilet giro. Yang ketujuh, kredit yang digunakan untuk kebutuhan usaha sehari-hari seperti membeli barang dagangan disebut kredit modal kerja. Ya. Kemudian yang kedelapan, kredit yang digunakan untuk kebutuhan mendapatkan barang modal adalah kredit investasi. Yang kesembilan, kredit yang digunakan bukan untuk kebutuhan produksi, tetapi untuk digunakan sendiri adalah kredit konsumsi. Yang kesepuluh, simpanan deposito adalah simpanan masyarakat di bank yang penarikannya dapat dilakukan setelah jatuh tempo. Ya. Siapa di sini yang punya banyak simpanan di bank? Kalian rata-rata punya rekening itu berapa bank? Ada yang sampai 10? Ada nggak? Banyak kan Bu, 10 Bu. Berapa kalian? Rata-rata berapa nih punya rekeningnya? Maksudnya di bank yang berbeda ya, misalnya punya Mandiri, BCA. 2 kali. 52. Berapa nih yang paling banyak coba? MNC pada punya nggak? MNC Bank ini? Punya Bu, tapi udah diblokir, jarang dipakai. Iya, jangan diblokir juga. Oke, tapi kan meskipun nggak pernah dipakai terus diblokir. Kenapa diblokir? Sayang banget. Pasif gitu Bu, apa bacanya tuh gak bisa digunain. Oh. Soalnya di sini nggak ada MNC Bank jadinya. Tapi bukannya buat bayaran kuliah pakai MNC? Enggak Bu, bisa pakai apa aja Bu. Oh, bisa pakai apa aja ya. Oh. Ya. Terus apa nih yang pada punya berapa rekening? 5 ada nggak? Ada Bu. Ada apa aja coba? BCA, BRI, BNI, BTPN, MNC. BCA, BRI, BTPN, MNC, terus MNC. Oke. Kalau saya
dulu karena kerja di BTPN, jadi punya rekening BTPN. Rekeningnya Genius tuh yang punya BTPN itu. Tapi sih sampai sekarang saldonya sih udah 0 ya, cuma masih aktif gitu. Terus yang kedua Mandiri, saya pakai Mandiri. Yang ketiga BNI. Yang keempat MNC. Terus sama ini ada syariah juga saya buka BSI, Bank Syariah. Ada 5 saya berarti, kurang lebih yang masih aktif ya ininya. Tuh, ya nanti kalian kalau udah kerja itu kan kalian menyesuaikan tempat kerja kalian gitu kan. Kalian kerja di MNC, kalian harus punya rekening MNC gitu. Kalian kerja di Mandiri ya harus punya rekening Mandiri gitu kan. Biasanya kan begitu. Ya. Oke. Terus apa lagi ya? Di sini ada yang pernah melakukan pinjaman kredit nggak buat usaha kalian? Misalnya usaha online gitu, ada nggak yang melakukan pinjaman kredit? Atau pakai pinjol lagi? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Belum ada ya berarti ya. Oke, berarti Saya pakai pinjor, Bu. Dimitri pakai pinjol. Pinjor. Pinjol apaan? Pinjaman orang. Tua. Bisa aja. Iya sih lebih baik memang kalau masih ada sebaiknya di keluarga dulu ya. Keluarga baru ke pihak ketiga gitu. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Kalian ada yang ikut ini nggak? Kayak semacam simpanan tapi buat jangka panjang. Jadi kalau belum, misalnya kalian ambil 1 tahun, kalau belum 1 tahun itu nggak bisa diambil, kalau diambil itu kena penalti gitu. Ada yang ikut nggak kayak gitu? Nggak ada ya? Karena bunganya kecil ya? Ya. Nggak ada kayaknya, Bu. Nggak ada, Bu. Iya, karena bunganya kecil ya. Jadinya nggak ada yang ikut ya. Kan minimal kan 100.000. 100.000 itu udah bisa buka kalau kayak di Mandiri namanya apa? Mandiri apa sih namanya? Kayak tabungan perencanaan masa depan gitu. Jadi per bulan minimal 100.000. Saya pernah, Bu, BNI kalau yang itu. Oh iya, BNI namanya apa? Lupa saya. Lupa, Bu. Pokoknya sebulan tuh 200 selama setahun. Minimal 200, bukannya 100. Nggak tahu, pokoknya tiap bulan tuh dipotong dari tabungan biasa dipindahin ke sananya 200, Bu. Oh. Iya. Terus nggak dilanjutin, Kelvin? Enggak, Bu. Kenapa? Lebih enak investasi saham daripada itu menyimpan uang. Ya memang sih bunganya tuh sedikit ya, apalagi kalau kita nabungnya hanya 100.000 gitu kan, atau 200.000 itu memang sedikit sih bunganya. Beda yang kalau jutaan rupiah ya, atau ratusan juta itu mungkin banyak gitu. Cuma kalau nanti kalian udah bekerja ya, itu kalau kalian mau banyak nabung ya seperti itu supaya duitnya nggak kepake gitu. Nanti kalau kalian udah kerja, kalian harus bisa bagi-bagi penempatan. Ini yang segini buat tabungan perencanaan masa depan, yang segini buat investasi saham, yang segini buat
keperluan gitu. Jadi jangan yaitu jangan satu simpanan aja, tetapi punya beberapa simpanan gitu. Misalnya dapat bonus itu disimpan di mana gitu yang nggak bisa diambil gitu. Jadi kalau nggak kepepet ya jangan diambil gitu. Kalau saya sih dulu dari sejak magang, dulu semester akhir magang itu dapat uang magang sehari 100.000 gitu. Jadi dari situ saya ini mulai ini, karena kan dulu transportasi segala macam itu masih dikasih duit ya sama orang tua. Jadi uang magang itu saya masukin tuh ke kayak perencanaan masa depan kayak gitu. Terus kayak dulu juga sejak kuliah saya juga ini minimal kan segitu ya, 100.000 atau 200.000 gitu. Nah, jadi kalau misalnya dapat uang lebaran ya, kalau kalian dapat nggak uang lebaran? Masih dapat nggak uang lebaran atau uang Natal? Dapat, Bu. Nah, itu. Tidak dapat, Bu. Ya, biasa sih kalau di keluarga saya sih selama dia belum bekerja, masih sekolah atau masih kuliah itu masih dapat gitu, masih dapat dari saudara gitu. Jadi lumayan bisa dapat sejutaan juga dapat lebaran tuh. Nah, di situ buat dimasukin ke tabungan perencanaan masa depan gitu. Ya, yang masih dapat ya jangan dihabisin, ditabung ya, tabungan perencanaan masa depan gitu. Atau dari uang jajan ya, misalnya dikasih sehari 50.000 nih uang jajan, ya udah minimal ya 20.000 deh, 20.000 ditabungin gitu. Kan lama-lama banyak tuh, 20.000 kali 24 ya. 20.000 kali sebulan tuh ada 20 hari ya, 400.000. Nah kan lumayan tuh gitu. Jadi yang 30.000-nya itu buat transportasi sama buat makan, buat jajan lah gitu. 20.000-nya buat ditabung gitu ya. Jadi nanti ketika kalian wisuda atau misalnya nanti pada saat skripsi butuh biaya gitu kan, kalian bisa menggunakan pakai uang pribadi gitu. Coba aja belajar dari sekarang gitu, dari yang kecil dulu, nanti ketika sudah bekerja lama-lama kan semakin banyak gitu, lama-lama kan semakin terbiasa gitu ya. Karena kalau kita ngikutin kemauan kita ya namanya kebutuhan nggak akan ada habisnya gitu. Apalagi makanan gitu kan ya. Makanan kita boleh makan sekali-sekali gitu kan, yang harganya mahal, tetapi ya jangan setiap hari ya, jangan misal sebulan 2 kali gitu. Jadi jangan dihabisin semua untuk makan gitu. Ya, itu ini aja sih kita sama-sama belajar lah mengelola uang gitu. Ya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Terus kalau kerja di bank, kalau di bagian di bagian kantor pusat ya, atau di belakang meja gitu, itu enak. Tapi kalau misalnya kerja di bank yang bagiannya marketing, suruh mencari nasabah, nah itu biasanya kan ada targetnya ya, gitu kan. Nah, kalau kalian
nggak bisa mengelola komunikasi dengan baik, ya itu gitu. Jadi belajar juga komunikasi dari sekarang gitu. Bagaimana caranya menawarkan produk ke orang lain gitu ya. Karena untuk mencari nasabah itu nggak mudah ya, nggak mudah. Lebih mudah kerja di belakang, maksudnya yang tidak ketemu dengan nasabah gitu. Tapi kalau udah ketemu nasabah itu benar-benar harus komunikasi kita latih, kemudian caranya bersikap baik, etika yang baik itu seperti apa gitu ya. Tuh, karena yaitu pentingnya komunikasi dan etika yaitu untuk menjaga loyalitas konsumen ya, atau loyalitas pelanggan, nasabah gitu ya. Makanya yang kerja di bagian CS ya, customer service atau teller itu nggak mudah gitu. Mereka harus melayani dengan ya sepenuh hati lah gitu ya. Tuh, makanya harus bisa mengontrol emosinya. Kalau lagi situasinya lagi nggak bagus ya tetap harus bersikap baik kepada nasabah gitu. Oke, kalau nggak ada kita sesi foto bersama. Oh ya, Bu, mau tanya bentar. Iya Putri. Itu untuk perhitungannya kita jumlahin dulu baru dikali persentase ya, Bu? Persentasenya dulu dikalikan. Yang persentase peningkatan tahun lalu dikalikan, kemudian ya, ditambah. Itu kan pertama dikaliin dulu. Nah, habis gitu kan? Ditambah. Ya. Ditambah, terus baru dikali persentase bunganya. Oke, baik Bu. Berarti nggak presentasinya nggak dikali dulu baru dijumlah ya? Berarti dijumlah dulu baru dikali ya, Bu? Iya, dijumlahkan dulu baru dikali persentase bunga. Baik Bu, terima kasih. Ya. Wah, Putri udah mulai mengerjakan ya. Oke, saya cek dulu absensi. Mirta belum absen, Mirta? Bu. Ya, ini ada yang belum absen nih, Mirta. Terus Mirta, Lili, Elizabeth, Christian, Raymond, Restu. Restu kenapa ini? Restu ini tumben. Restu, Raymond, Elizabeth, Christian, Lili, sama Mirta. Ya. Absensinya sampai jam 10. Oke, kita foto bersama. Tapi saya salut nih sama Farhan, bertahan hanya di satu rekening. Apa Farhan rekeningnya? Mandiri, Bu. Oh, Mandiri. Kirain saya BCA. Soalnya kan yang paling banyak promo biasanya BCA dibandingkan Mandiri. Pengen sih pindah, tapi bingung ribet. Nanti aja kalau udah kerja ya, baru buka rekening lagi. Iya, ngikutin perusahaan aja. Iya. Buka lagi. Oke, Dali, Elizabeth, Rizka, Diamona, Mutiara, Dimitri, Irwanto, Ibnu, Muksal, Dias, Sylvia, Renita, Dini, Tiara, Kiamudin, Nani, Elizabeth. Minggu depan kita libur apa masuk ya? Ada yang tahu nggak? Kayaknya libur, Bu. Udah libur. Mulai kapan? Libur, Bu. Mulai tanggal 20 sampai tanggal 12. Dari tanggal 20. 20 sampai 3 Januari, Bu. Oh, sampai ketemu Senin lagi. Oh gitu ya, berarti ini pertemuan terakhir ya sebelum liburan.
Berarti liburnya 2 minggu. Lama ya? Oh. Bentar, Kalau nggak ada Ibu. perubahan. Bentar Ibu. Oh. Seminggu itu kayaknya. Kelas seminggu. 2 minggu. 2 minggu lah, kan dari tanggal 20 sampai tanggal 2. Tanggal 3 udah masuk, tanggal 4 berarti kita ketemu lagi. Yaudah kita foto. 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih banyak buat hari ini sudah hadir. Saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Berarti tugasnya tetap dikerjakan ya. Berarti kalau bisa ya sebelum liburan udah harus submit supaya saya juga langsung koreksi. Baik. Oke ya, selamat libur Natal dan Tahun Baru, dan selamat merayakan Natal ya bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, dimudahkan segala urusan kita, dan nanti kalau ada apa-apa komunikasi via WA ya. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Wih, Sanggita ulang tahun. Sanggita ulang tahun. Iya Bu. Wih, selamat ulang tahun Sanggita. Terima kasih Bu. Sukses selalu.